Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mena Liza. Kami akan menjelaskan agenda 3, yakni mengenai manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik. Kita ketahui sendiri, pada kegiatan latsar ini, kita dititik tekankan mengenai ruh manajemen ASN itu apa sendiri, dan kita lebih ditekankan oleh mentor untuk memahami agenda-agenda pada agenda 3 ini. Pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik ASN, kode, dan juga tersirat yakni kode perilaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian ASN itu sendiri, atau bisa dikatakan ASN itu dikategorikan menjadi berapa bagian. Dalam hal ini, pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K yang memiliki kewajiban yang sama, tetapi ada perbedaan dalam hak. Sedang sini telah dijelaskan juga kedudukan ASN. Pegawai ASN sebagai aparatur negara yang dipimpin oleh instansi dan dari golongan yang diharapkan untuk terhindar dari partai politik itu sendiri. Selanjutnya kami akan membahas tentang apa saja nih peran ASN itu sendiri dan apa saja tugas ASN itu sendiri, yakni pertama, peran ASN. ASN merupakan perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang tanpa intervensi politik, yang bersih, praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu juga dengan tugas ASN yang terbagi menjadi 3, yakni sebagai penentu peraturan undang-undang yang berkualitas dan sebagai alat pemersatu bangsa tentunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ASN itu berhak mendapatkan apa saja. Jadi kita sebagai CPNS supaya mengerti apa saja yang menjadi hak untuk kita, yakni mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, pelindungan, dan pengembangan kompetensi. P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN, kewajiban pegawai itu terbagi menjadi 10. Di sini teman-teman bisa membaca, yakni adanya integritas, penyimpanan rahasia, dan bersedia ditempatkan dimanapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku. Kita sebagai ASN kita harus memiliki kode etik dan kode perilaku. Kenapa kita harus memiliki hal tersebut? Supaya bisa menjaga martabat dan kehormatan sebagai ASN itu sendiri. Di sini kode etik dan kode perilaku terbagi menjadi 3, sebagai pedoman panduan birokrasi, sebagai standar penilaian perilaku, dan ketiga yakni sebagai etika birokratik. Selanjutnya kita akan membahas ke pokok pembahasan kedua, yakni tentang pelayanan publik. Telah kita ketahui, pelayanan publik itu merupakan suatu pelayanan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Biasanya pelayanan publik merupakan pelayanan yang dibiayai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, banyak sekali regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik itu sendiri. Misalnya, pada undang-undang tertinggi, peraturan tertinggi di Republik Indonesia yang mengatur tentang pelayanan publik,
merupakan Undang-Undang Nomor 25 tentang tahun 2009, ya, Undang-Undang tahun 2005 tahun Nomor 25 tahun tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya kita akan menilik pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang tahun 25 itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Tadi telah kita singgung sedikit yang dimaksud dengan pelayanan publik itu apa. Nah, di sana sudah ada Undang-Undang 25/2009 dijelaskan pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau kerangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara, penduduk, atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke hakikat pelayanan publik. Kita melihat pengertian dari salah satu ahli, yakni hakikat pelayanan publik dari Josh Font tahun 93 mengatakan pelayanan masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terwujudnya masyarakat yang manusiawi. Sedangkan dengan yang satu lagi yaitu untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya kita ke kategori barang dan jasa. Sini ya, kita tunggu slide-nya dulu, yakni ya kategori barang dan jasa. Terdapat beberapa poin, yakni barang private atau jasa private berupa bisa seperti mobil, barang dan jasa tol yang merupakan barang jasa umum. Yang selanjutnya adalah barang jasa kolektif. Di sini kita akan melihat klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yakni pelayanan administrasi, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Administrasi biasanya KTP, barang biasanya PTSP, jasa biasanya iya, sedangkan regulatif ini slide-nya sudah beralih ya teman-teman. Selanjutnya kita ke prinsip pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Daya Gunaan Aparatur Negara Kemenpan tahun nomor 63 tahun 2003, di sini terdapat 10 prinsip-prinsip pelayanan publik, mulai dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, hingga kenyamanan. Selanjutnya kita akan menilik tentang prinsip-prinsip pelayanan prima. Di slide telah ada 5, yakni seperti responsif terhadap pelanggan dan memahami pelanggan, bangun visi misi, menetapkan standar pelayanan, ukuran, pemberian pelatihan pengembangan pegawai, memberikan apresiasi. Di sampingnya telah ada beberapa penerjemahan pengertian, teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa mempelajari di rumah dengan saya. Selanjutnya kita akan ke materi ketiga yang paling akhir, yakni Will of Government atau sering kita singkat dengan WOG. Apa sih yang dikatakan WOG itu? WOG merupakan salah satu pencetus, salah satu ide terbentuknya suatu pemerintahan yang baik atau sering kita sebut dengan good government.
banyak sekali prinsip-prinsip atau ide-ide atau pencetus atau asal-asal atau penerapan world government di Indonesia. Ya, kita langsung ke fungsi aparatur sipil negara. Dalam hal ini, fungsi aparatur sipil negara terbagi menjadi, oke, kita tunggu slide-nya dulu ya teman-teman, dibagi menjadi 3, yakni pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Ini merupakan suatu konsep untuk menuju whole of government. Jadi, kita ASN sebagai pelaksana, pelayan, dan perekat suatu bangsa itu sendiri. Selanjutnya, apabila kita menelisik dari berbagai pengertian, referensi dari USAIF dan APSC dijelaskan pendekatan ini merupakan pendekatan upaya kolaboratif instansi yang menjadi kesatuan menuju tujuan bersama antar instansi, antar pelayanan, sedangkan ASEP ini merupakan agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon. Ya, selanjutnya kita beralih ke WOG. Di sini pengertian WOG itu apa sih? Di sini dijelaskan ya teman-teman, WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, yakni pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik itu sendiri. Bagaimana cara melaksanakan WOG itu sendiri? Di sini ada 6 tahap ya teman-teman. Ada respon pemerintah. Oke, kita tunggu slide-nya dulu. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Maaf ya, agak terlambat slide-nya. Respon pemerintah menghilangkan sekat sektoral, kerjasama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi. Jadi di sini WOG ini mempunyai peran untuk menghilangkan ego sektoral, untuk menghilangkan timbulan di antara organisasi. Oke teman-teman, terima kasih.